Selamat datang di websekolah.co.id. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai fitur PPDB pada website sekolah. Pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai fitur PPDB, namun pada versi ini di versi 1.6.6 ada update mengenai fitur PPDB. Di antaranya yang pertama di sini ada formulir PPDB, yang mana pada bagian ini kita dapat mengatur formulir apa saja yang dibutuhkan di halaman PPDB. Nah, di sini kita lihat ada beberapa formulir. Kemudian kita lihat pada websitenya. Nah, ini formulirnya hanya seperti ini. Hanya ada beberapa form dan kita bisa sesuaikan di sini. Di sini kita lihat ada bagian umum, informasi umum seperti ini. Nah, ini jenis pendaftaran dan lain sebagainya. Ini masuk ke informasi umum. Kemudian data pribadi, ada nama lengkap, NISN, data ayah, data ibu ini masih kosong, data kontak, kemudian data file dokumen yang diupload di sini. Nah, kita lihat ini hanya ada sebagian kecil dari data-data yang dibutuhkan. Bagaimana caranya kita menambahkan data yang atau menambahkan formulir yang dibutuhkan di sini? Misalnya kita mau menambahkan data pribadi ke dalam data pribadi. Di sini ada tombol tambah formulir. Nah, di sini pada form ini ada judul, kemudian ada slug, kemudian ada tipenya ada teks, teks area. Teks itu hanya digunakan seperti pada inputan seperti ini, seperti NIK, kemudian nama asal sekolah itu menggunakan teks. Kemudian teks area seperti untuk alamat. Kemudian nomor, ini untuk nomor, misalnya untuk nomor. Nah, ini NISN ini menggunakan tipe nomor. Kemudian email untuk form email. Kemudian tanggal, misalkan tanggal lahir menggunakan tipe tanggal. Kemudian pilihan, seperti halnya di sini ada pilihan baru atau pindahan. Nah, ini menggunakan pilihan. Nanti kita coba satu persatu. Kemudian ini upload file itu seperti hanya di sini ada upload pas foto, kemudian akta lahir, ini menggunakan tipe upload. Kemudian di sini ada bagian form pilihan, itu hanya berlaku untuk tipenya yang pilihan yang tadi seperti itu. Kemudian di sini ada kategori umum. Kategorinya ada kategori umum, data pribadi, data ayah, ibu, kontak, dan file unggahan. Kemudian di sini formulirnya wajib diisi atau tidak, ini bisa dipilih. Baik, kita coba misalkan kita mau menambahkan tanggal lahir. Kemudian di sini kosongkan saja. Kemudian ini ada di sini untuk pilihannya tanggal. Ini pilihannya kosongkan karena ini hanya untuk tipe pilihan. Tanggal, kemudian ini kategorinya data pribadi atau data ayah, data ibu, kita simpan di data pribadi. Kemudian formulirnya wajib, kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah ada tanggal lahir. Kalau kita reload, nah di sini sudah ada tanggal lahir. Kemudian misalnya kita menambahkan di sini data pribadinya yang pilihan. Saya contohkan di sini misalkan agama. Ini slagnya kosongkan saja. Kemudian ini untuk pilihan. Nah, di sini ada keterangan form ini diisi jika yang dipilih pada bagian tipe adalah pilihan. Pisahkan dengan tanda koma untuk setiap pilihan. Misalkan di sini ada pilihan agamanya, ini ada Islam, Kristen, Protestan, kemudian Katolik, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ini untuk pilihannya. Kemudian ini disimpan di data pribadi. Kemudian ini pilihannya wajib atau tidak.
kita pilih ya, kemudian simpan. Nah, ketika kita reload di sini sudah ada pilihan agama. Kemudian pilihannya apa? Nah, seperti ini. Kemudian saya ambil contoh yang tipenya nomor. Nomor misalkan kita masukkan nomor telepon. Kemudian selanjutnya kosongkan saja. Kemudian nomor. Kemudian untuk pilihannya kosongkan dan kategorinya misalkan kontak. Nah, di sini ya. Kemudian simpan. Nah, nanti kita reload akan muncul di bagian kontak. Nah, ini nomor. Ini tidak bisa memasukkan angka, huruf, tapi hanya bisa memasukkan nomor saja. Seperti itu. Kemudian di sini kita coba yang email. Nah, ini email. Khusus untuk email, alamat email, kemudian ini kosongkan saja, ini untuk email. Kemudian di sini untuk kontak, sini ya, maka di sini akan muncul untuk alamat email dan ini nanti validasinya sebagai alamat email. Ketika yang dimasukkan alamat emailnya tidak sesuai dengan aturan alamat email, maka tidak dapat disubmit. Kemudian di sini misalkan kita ada text area, misalkan alamat, kemudian slagnya kosongkan, pilihannya kosongkan, misalkan di data pribadi, kemudian ya, simpan. Nah, ketika kita reload, nah di sini ada alamat. Untuk text area ini seperti ini, jadi untuk teks yang lebih banyak. Nah, seperti ini untuk text area. Kemudian kita tambahkan misalkan untuk upload file. Di sini sudah ada pas foto, akta lahir, kemudian misalnya kita di sini kartu keluarga. Ini kosongkan saja. Kemudian upload. Kemudian di sini file unggahan ya atau tidak, ini bisa disesuaikan. Kemudian simpan. Maka di sini sudah bertambah kartu keluarga. Seperti itu. Kemudian untuk mengedit, misalkan di sini ada data yang akan kita edit. Misalnya di sini untuk data jenis pendaftaran, klik edit. Nah, ini untuk jenisnya, tipenya pilihan baru, pindahan, atau misalnya di sini dan lain-lain. Saya simpan. Nah, maka ketika kita reload, nah di sini sudah ada opsi lain dan lain-lain seperti itu. Nah, ini untuk pengaturan formulir. Kita coba isi satu formulir. Kita coba misalkan di sini baru, umum, ini saja. Saya coba seperti ini. Kemudian isi datanya. Kemudian di sini untuk fotonya saya ambil dari sini. Kemudian sama, saya ambil ini. Kemudian di sini checklist, daftar sekarang. Masih proses upload juga. Nah, ini setelah selesai, datanya sudah terkirim ke sistem. Kita cek di sini di semua data. Nah, di sini sudah ada untuk data yang kita masukkan barusan. Nah, ini sudah sesuai untuk keterangan-keterangannya atau judul-judulnya, ini sudah sesuai dengan formulir yang ada di formulir PPDB. Kemudian untuk file lampirannya kita bisa lihat langsung di sini. Nah, ini kita bisa klik. Ini untuk contohnya seperti itu. Kemudian di sini kita bisa ekspor ke PDF. Nah, seperti ini untuk datanya.
Kemudian di bawah ada lampirannya, sudah muncul untuk lampirannya. Kemudian pada menu lain di sini ada ekspor ke data Excel. Ini pada tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Jadi ini bisa diekspor ke Excel untuk semua datanya. Kalau untuk data perorangan, ini dapat kita ekspor ke file PDF atau kita bisa cetak langsung. Seperti itu. Kemudian di sini ada satu hal yang sangat penting. Di sini ada status lulus. Mengapa demikian? Karena pada versi ini saya buatkan fitur untuk kelulusan, di mana pada pengaturan web, kemudian pada bagian PPDB, di sini ada status PPDB. Ketika statusnya dibuka, maka yang muncul adalah formulir PPDB. Kemudian ini untuk teks informasinya, yang bagian atas ini, dari sini kita bisa rubah. Kemudian di sini ada pilihan tutup, di mana di sini ketika kita pilih tutup, ketika mengakses halaman PPDB, maka notifikasinya adalah seperti ini, bahwa untuk penerimaan PPDB sudah ditutup dan mungkin ada pemeriksaan kelengkapan data dan lain sebagainya. Nah, ini untuk untuk keterangannya dapat kita tulis di sini untuk bagian ini. Kemudian di sini ada kelulusan. Nah, di sini untuk kelulusan, ketika kita simpan, maka halaman PPDB akan berubah menjadi pengumuman kelulusan. Silakan masukkan nomor induk siswa nasional. Ini ketika kita cek, misalkan seperti ini saya acak, nah ini untuk NIS-nya tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, di sini kita dapat set untuk siswa ini atau calon siswa ini apakah lulus atau tidak. Diklik edit. Nah, di sini ada pilihan lulus atau tidak lulus. Nah, ini lulus, kemudian ini tidak lulus. Saya set sebagai lulus. Kemudian saya mau cek untuk NISN-nya berapa tadi. Nah, ini untuk NISN-nya seperti ini. Saya coba ambil. Ketika saya cek di sini, kemudian cek kelulusan, maka akan muncul hasil kelulusan, nama lengkap ini, kemudian NISN-nya ini, status kelulusannya lulus. Jadi, Bapak Ibu dapat menggunakan website sekolah ini untuk pengumuman kelulusan PPDB dengan memasukkan NISN yang diinputkan oleh calon siswa di formulir PPDB. Ada beberapa hal juga pembaruan pada bagian PPDB itu, diantaranya yang pertama, teks tombol PPDB itu bisa langsung diubah di sini. Karena ada beberapa sekolah yang istilahnya bukan PPDB, misalkannya PSB, penerimaan siswa baru atau apa. Nah, ini bisa diatur ketika disimpan. Nah, ini seperti ini. Jadi tombolnya berubah menjadi PSB. Kemudian ini penerimaan peserta didik baru ini bisa dirubah juga pada bagian ini, penerimaan peserta didik baru. Misalnya ini di sini diganti penerimaan siswa baru. Kemudian disimpan. Maka di sini berubah. Ketika kita set ke status buka, maka ini akan berubah juga. Nah, seperti ini. Ini akan berubah. Kemudian ada yang tertinggal tadi di bagian formulir PPDB. Ketika misalkan ingin mengembalikan ke formulir yang bawaan dari website sekolah, di sini ada tombol reset formulir. Ketika tombol ini diklik, kemudian dikonfirmasi OK, maka ini formulirnya akan kembali ke formulir bawaan yang kami buat sebelumnya. Ketika di reset, kemudian OK, maka ini akan kembali formulirnya ke formulir bawaan. Sebetulnya ini formulir yang digunakan untuk formulir dasar ketika
dari Dapodik. Dari Dapodik, seperti halnya ini data ayah juga cukup lengkap, data ibu juga sama, cukup lengkap. Kemudian data pribadi juga cukup lengkap ini, sampai seperti anak keberapa, kemudian tempat tinggal dan sebagainya ini sudah ada. Nah, ini dapat kita reset di sini. Reset formulir seperti ini. Mungkin ini untuk penjelasan mengenai fitur PPDB, khususnya fitur pengaturan formulir dan fitur untuk pengumuman penerimaan peserta didik baru pada website sekolah. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.